Oke, jadi selamat datang di tutorial Bringkas pada kali ini. Dan tentu saja saya akan membahas tentang statika struktur. Dan terdapat 5 problem disertai problem jackpot yang entah saya bahas atau tidak, tunggu dulu aja. Jadi oke, kita lihat dari nomor 1. Diketahui sebuah struktur truss, dia dikasih beban P atau gaya P di situ. Jadi di sini kayak kasih beban P. Mungkin harus saya setting dulu. Nah, jadi kasih beban P di sini. Nah, terus kalian suruh menentukan mana yang zero force member. Lalu setelah itu hitung gaya pada batang FI dan batang HE dan tentukan juga apakah dia tekan atau tarik. Nah, yang pertama kalian perlu menggambar diagram benda bebas seperti yang sudah tertera pada di sini. Dan di sini kan memang bertumpu ya, jadinya bakal ada 2 gaya yang bekerja. Jadi pada arah X dan arah Y, dan juga di titik K ini dia kan roller, sehingga efektif hanya N saja. Jadi gaya F nya hanya mendatar saja seperti ini. Nah, tapi yang kita cari di sini bukan gaya di K atau E atau apa, tapi zero force member. Nah, untuk menentukannya bagaimana? Nah, tentu saja kita perlu meninjau dulu persyaratannya. Nah, persyaratannya ada di sini. Jadi ada 3 kasus, ya 3 contoh lah. Pertama, misalkan AB itu ada gaya, lalu BC harus juga ada gaya. Kalau misalkan AB tidak ada gaya atau FAB nya 0, berarti BC harus 0 juga. Karena kalau jika tidak 0, maka di join B sigma F nya tidak sama dengan 0, dan nanti jadi dinamika namanya. Itu semester depan. Jadi kalau misalkan FAB 0, tentu saja FBC harus 0. Lalu kedua, kasus dimana ada 2 ruas atau 2 member yang memang segaris, namun ada satu yang interupsi gitu, DB. Nah, AB dan BC mereka mempunyai gaya. Jadi ruas AB, member AB dan juga member BC, dia punya gaya. Dan AB kolinear terhadap BC. Oleh karena itu sigma FD, bukan sigma FD, maaf, FBD nya harus sama dengan 0 karena dia tidak segaris. Karena apa? Kalau kalian tinjau dari sigma FY, nah, dia harus 0. Kalau sigma FY di titik B nya ini, di join B, tidak sama dengan 0, ya tentu saja dia jadi dinamika. Dan nanti secara keseluruhan sistem akan bergerak ke sini. Dan itu sudah di luar tinjauan statika. Jadi caranya BD nya harus sama dengan 0, F nya. Dan sekarang kasus ketiga yang di bawah ini. Nah, kasus ketiga, jika misalkan AB ada gaya, BC ada gaya, tentu saja pada join B akan bergerak, dipercepat atau diperlambat, alias sigma F nya tidak sama dengan 0. Bisa saja sigma Fx nya, yaitu yang sumbu X, itu sama dengan 0. Namun sigma Fy nya, kalau begini caranya, tidak sama dengan 0. Dan itu sudah jadi dinamika. Oleh karena tinjauan kita ada statika, agar keseluruhan sistem itu diam, oleh karena sin tetanya ini tidak 0, maka yang harus membuat 0, ya FAB dan FBC nya harus sama dengan 0. Jadi FAB dan FBC harus sama dengan 0. Nah, sekarang kembali ke problem. Oke, jadi
Oke. Nah, kita lihat dulu dari tinjauan 1. Apa tinjauan join 1 atau join F. Nah, AF dan FI bakal ada gaya. Tapi entah kenapa ada BF yang emang nggak sejajar sama mereka. Tiba-tiba nangkring aja di situ. Nah, kalau kita tinjau dari sigma FY-nya, misalkan sigma FY-nya di sana plus sigma FY-nya harus sama dengan 0. Oleh karena itu, BF itu zero force member karena yang menyumbang sumbu Y hanya BF saja pada join F. Lalu kedua, kita tinjau titik B, join B. Oleh karena BF sudah 0, jadi efektif tinggal AB, BC dan juga BG di sini. Nah, BG di sini tentu termasuk zero force member karena ya tadi sama prinsipnya. Sigma FY-nya misalkan ke bawah. Oleh karena sigma FY tersebut yang kontribusi cuma BG dan kita membahas tentang statika di mana sigma FY-nya harus sama dengan 0, tentu saja BG-nya harus sama dengan 0. Nah, sekarang kita lanjut ke titik G atau tinjauan ketiga. Oleh karena BG-nya sudah 0, yang segaris harus 0 juga kan? Nah, oleh karena itu GJ harus sama dengan 0, kita coret. Jadi kita tinjau segaris ini. Nah, sini aja sudah 0. Berarti ini harus juga 0 juga. Harus 0. Karena CI-nya CGGI ada, namun sigma FX-nya di sini harus sama dengan 0. Yang kontribusi efektif tinggal GJ. Padahal sigma FX-nya harus sama dengan 0. Nah, X plus-nya. Oleh karena itu, yang kontribusi cuma GJ, maka GJ-nya harus sama dengan 0. Gitu. Kita lanjut ke 4. IJK dan GJ sama dengan 0. Berarti efektif tinggal IJ, JK dan juga JH. Nah, dengan prinsip yang sama, oleh karena ini tegak lurus sendiri sama yang kolinear itu, maka JH sama dengan 0. Dan sekarang yang terakhir, missing piece-nya nomor 5. Nomor 5. Dan oleh karena itu lebih enak kalau jika kita meninjau dulu dari titik D. Nah, CD dan DE bakal ada gaya. Namun di H itu tegak lurus, maka dia zero force member. Oleh karena DH 0, maka kita tinjau CH dan HK. CH dan HK dia kan kolinear. Namun ada yang ini dia nggak kolinear HE, maka dia juga zero force member. Jadinya yang zero force member sudah tertera di situ. Nah, sekarang tinjau batang FI dan batang HE. Gaya batang FI dan HE. Nah, kita sudah ketahui bahwa HE tadi zero force member, maka F-nya di sana 0. Dia bukan tension, bukan compression. Dia bukan tarik, bukan tekan, ya 0. Dan sekarang permasalahan kita tinggal batang FI. Perlu kita meninjau join A. Nah, join A sudah kayak gini. Sudah saya setting seperti ini panahnya. Kenapa? Karena mungkin kita bisa mengenal terlebih dahulu, terdapat gaya P. Nah, komponen vertikal yang bisa membalas gaya P ini apa? Ya FAF. FAF, oleh karena itu FAF-nya perlu ada orientasi ke atas. Maka FAF-nya begitu. FAF-nya seperti ini. Nah, sekarang FAB-nya gimana? Oleh karena FAF-nya sudah diagonal gradien negatif ya, FAB-nya harus membalas ke kanan karena komponen AF-nya FAF sudah ke kiri tadi. Nah, dibalas dengan FAB yang ke kanan. Jadi seperti itu. Lalu kita tentukan sudut θ-nya terlebih dahulu karena ini X, ini juga X. Kita ambil besarnya saja. θ-nya didapat 45 derajat. Lalu kita tinjau kesetimbangan arah Y. Sigma FY sama dengan 0.
kita ambil acuan ke atas Y positif, ke kanan X positif. Oleh karena itu, min P ditambah FAP kali sin theta sama dengan 0. Dan setelah itu FAP sama dengan P per sin theta. Nah, tetanya tadi 45 derajat. Sin 45 berapa? 45 derajat berapa? 1/2. Nah, jadinya akar 2P. FAP-nya seperti ini. Lalu, bagaimana cara menentukan dia tekan atau tarik? Nah, dari gaya aksi reaksi itu, kita tinjau batangnya. Oleh karena FAF-nya sudah ke sana, dia juga tentu perlu membalas arah yang berlawanan agar ya tetap ya itu berlaku aksi reaksi. Nah, karena ia terlihat menekan, tentu saja dia tekan. Lalu sigma Fx sama dengan 0 plus FAB min FAF cos theta sama dengan 0. Lalu FAB-nya didapat FAF kali cos theta. Lalu didapat FAB sama dengan P. P-nya oleh karena dia di sini tekan, maka dia bakal membalas ruas AB-nya atau member AB-nya dengan tarik. Oleh karena ya aksi reaksi tadi seperti ini. Nah, jadi dia tarik. Sekarang kita perlu meninjau join F dengan koordinat yang demikian. Mengapa seperti ini? Biar lebih gampang aja ninjaunya. Tadi FAF kan sudah tekan. Nah, di join F, makanya dia arah panahnya seperti ini. Nah, oleh karena sigma F-nya harus sama dengan 0, FFI perlu dia membalas FAF dengan arah yang berlawanan. Jadi sigma Fx-nya sama dengan 0, FFI sama dengan FAF, yaitu akar 2P. Dan dia tekan, karena prinsipnya sama kayak yang tadi. Dan sudah kita tahu HE adalah zero force member. Kita lanjut ke problem 2. Nah, kita perlu determine force in each member of the truss. Nah, kita perlu meninjau truss secara keseluruhan dulu. Nah, kita meninjau truss secara keseluruhan seperti ini ya. Kalau kita gambar. Nah, namun ada komponen-komponen yang kita masih belum tahu, yaitu gaya yang bekerja pada katrol. Oleh karena itu lebih baik kita tinjau dulu diagram benda bebas pada katrol. Nah, di sini kan terlihat bahwa itu ditarik 2 kN. 2 kN di sini. Nah, jika kita melihat dari sisi katrolnya, dia bakal ketarik juga 2 kN. Dan oleh karena di sini sudah merupakan suatu ya misalkan beton atau tanah yang memang sudah diam, tentu saja di sini bakal ada tension 2 kN. Jadi keduanya ini 2 kN. Mungkin emang nggak sejajar, emang tidak sejajar juga. Nah, tentu saja dari situ bakal ada gaya reaksi di katrolnya. Di katrolnya jadinya dy-nya seperti ini. Oleh karena 2 kN ini ke arah bawah, tentu dy-nya harus membalas ke atas. Dan oleh karena bagian ini itu gaya 2 kN ini terdapat komponen yang mengarah ke kanan, perlu dx-nya perlu membalas ke arah kiri. Lalu kita meninjau sumbu y. Sigma Fy sama dengan 0 plus dy kurangi 2 kN kurangi 2 kN kali sin 60 derajat sama dengan 0. Nah, dy-nya itu 2 kurung 1 tambah sin 60 derajat. Jadilah ketemu 2 akar 3 kN. Atau kalau di dalam desimal ya kurang lebih mendekati ini. Lalu kita meninjau sumbu X. Nah, pada sumbu X ini gaya apa aja yang bekerja? Ternyata 2 kN-nya ini ada komponen X yang ke kanan. Jadi kita plus 2 kN. Cos 60 derajat dikurangi dx yang arah ke kiri sama dengan 0. Tentu saja kita akan ketemu dx-nya sama dengan 1 kN. Nah, selanjutnya kita meninjau truss secara keseluruhan. Mungkin kita cek. Nah, oke. Kita cek lebih dahulu. Kita tinjau di BB truss. Oleh karena di sini itu modelnya seperti roller, jadi hanya C saja yang ke atas. Jadi gaya reaksinya C ke atas dan tidak ada yang lain. Lalu di sini itu kan dia ada tumpuan ya.
tumpuan yang terkunci. Walaupun tidak terkunci secara momen, jadi dia ada gaya AX dan AY. Dan di sini cara menentukan arah AX dan AY itu bagaimana? Perlu kita tentukan dari sini dulu, di titik D, di mana tadi terdapat katrol. Nah, di katrolnya itu DX dan DY-nya seperti ini. Lalu kalau di sudut pandang join D, tentu arahnya berlawanan, sehingga yang DX-nya ini ke kiri, DX-nya di sini ke kanan. Ini DY-nya ke atas, DY-nya ini ke bawah. Oleh karena itu, karena komponen X-nya itu hanya DX yang ke kanan, AX-nya perlu membalas ke kiri. Nah, oleh karena ini D-nya ke bawah, tentu komponen C dan AY perlu membalas ke atas. Lalu kita meninjau sumbu X. Sigma Fx sama dengan 0. Jadi dx yang positif ke kanan, min AX yang ke kiri sama dengan 0. AX sama dengan dx. Dx-nya tadi 1 kN, maka ketemu AX sama dengan 1 kN. Lalu kita meninjau momen pada titik A. Momen pada titik A. Mengapa perlu meninjau di titik A? Karena di situ banyak gaya yang terjadi sehingga momennya bisa lebih sedikit yang perlu ditinjau. Kalau misalkan kita meninjau titik B, itu yang gayanya yang perlu diurai banyak. AX, AY, dan C, juga DX. Oleh karena itu, lebih bijak kalau memakai A untuk memudahkan pengerjaan. Dan misalkan counterclockwise itu arah positif ya, maka C kali 2L, C dikali 2L, dikurangi DY kali L sama dengan 0. Lalu ketemulah D-nya tadi 2 plus akar 3 kN per 2. Ditemukanlah ya C-nya 1,866 kN. Nah, yang terakhir kita perlu meninjau sumbu Y agar ketemu AY-nya. Oleh karena C dan D-nya sudah ketemu, maka plus AY yang ke atas plus C yang ke atas kurangi D yang ke bawah sama dengan 0. AY-nya berarti DY kurangi C. Masukkan saja D dan C yang sudah diketahui, lalu ditemukan AY-nya 1,866 kN. Oleh karena kita perlu meninjau seluruh truss, oke, kita tinjau join A. Kita tinjau join A. Kita tinjau join A. Kurang lebih diagramnya seperti ini. Nah, mengapa diagramnya saya langsung tahu FAD-nya ke kiri, FAB-nya seperti ini? Karena begini. Kita tinjau sumbu Y terlebih dahulu, sigma FY-nya. Oleh karena AY-nya ke atas dan gaya lain yang punya komponen Y itu FAB, maka FAB perlu ada komponen yang arah ke bawah, sehingga vektor gayanya seperti ini. Nah, oleh karena vektor gayanya seperti ini dan AX kita tinjau horizontal, FAB-nya seperti itu dan AX-nya itu ke kiri, maka perlu ada gaya yang ke kanan, yaitu ya FAD itu. Nah, kita tinjau sigma FY sama dengan 0, AY min FAB kali sin 30 derajat sama dengan 0, dan FAB-nya AY per sin 30 derajat, yaitu oleh karena AY-nya sudah tahu, kita masukkan dan ketemu FAB-nya 3,732 kN. Nah, apa dia tarik apa tekan? Oleh karena FAB-nya di join itu begini, maka dia akan mengalami seperti ini. Nah, berarti dia tekan. Sekarang kita perlu meninjau sumbu X. Sigma Fx sama dengan 0 plus FAD yang ke kanan kurangi FAB cos 30 derajat min AX sama dengan 0. Maka FAD-nya sama dengan FAB cos 30 derajat tambah AX. FAB-nya sudah tahu, tinggal masukkan dan ketemu FAD-nya 4,232 kN. Jadi seperti itu. Nah, dia tarik atau tekan. Oleh karena FAD-nya sudah ke kiri, nah, bila ditinjau dari batangnya, dia bakal membalas ke kanan.
di ujung sininya, dia bakal balas ke kanan, berarti dia tarik. Nah, seperti itu. Sekarang kita perlu meninjau join D. Oleh karena FAD-nya kita sudah tahu dia tarik, maka di join D, FAD-nya akan seperti itu. Nah, di titik ini loh. Nah, bentar. Di titik temunya ini. Nah, FAD-nya bakal ke kanan. Lalu FCD-nya, ya misalkan kita ke kanan saja. Tapi yang jelas FBD harus ke atas. Kenapa? Karena D-nya sudah di bawah, sudah arah ke bawah kalau kita lihat dari teras keseluruhan tadi. Nah, maka FBD-nya harus ke atas. Seperti itu. Dan yang paling gampang kita ninjau sumbu Y terlebih dahulu ya. Sigma FY sama dengan 0, maka FBD yang ke atas kurangi DY yang ke bawah sama dengan 0. Kita ketemu FBD-nya sama dengan 3,732 kN. Oleh karena itu, FBD-nya seperti ini, maka kita bisa melihat dia itu tarik. Sekarang kita tinjau sumbu X. Sigma Fx sama dengan 0, maka FCD kita umpamakan tarik lah FCD-nya plus DX min FAC sama dengan 0. Lalu FCD-nya kita pindah ruas dan masukkan FAC dan DX-nya sudah diketahui. Dan kita ketemu FCD-nya sama dengan 3,232 kN. Berarti asumsi kita tarik tadi benar. Kalau kita tinjau di sini, dia akan seperti ini kan, CD-nya, ruas CD. Nah, oleh karena itu dia tarik. Sekarang kita tinjau join B. Oleh karena kita sudah tahu BD itu tarik, maka di join B yang di atas FBD-nya akan ke bawah, dan FAB, FBC tentu akan membalas, saling membalas, karena komponen sumbu X-nya hanya mereka yang punya. Maka, tapi di sini FAB-nya kita sudah tahu, FAB-nya itu dia tekan, oleh karena itu FAB-nya seperti ini, jadi kan dia tekan. Nah, jadi FAB-nya bakal memberi ya aksi-aksi tadi di sini. Oleh karena FAB tekan, FBC perlu membalas dengan demikian agar sigma Fx-nya sama dengan 0. Nah, kita perlu ninjau sumbu Y. Sumbu Y saja karena, atau sumbu X bisa, tapi saya memberi contoh sigma Fy sama dengan 0. FAB plus sin 30 plus FBC sin 30 min FBD sama dengan 0. Karena FBD dan FAB-nya sudah tahu, kita pindah ruas, jadi FBC sama dengan FBD kurangi FAB sin 30 derajat per sin 30 derajat. Nah, ketemulah FBC sama dengan 3,732 kN. Nah, di titiknya dia bakal gini, jadi dia sama-sama tekan. Sekarang tinjau join C. Nah, FC sudah ke atas dan kita ya ini tinggal check and cross check aja sih, karena sejatinya semua sudah ketemu. Dan jika Anda nyoba untuk sigma Fx sama dengan 0, nanti FBC nya akan sama ketemu. FBC nya yaitu ya tadi tekan. Jadi kurang lebih seperti ini kesimpulannya. Kita ke problem ketiga. Nah, misalkan dikasih gaya FL seperti ini, caranya gimana? Kita cek OVF nya dulu. FL nya ke bawah, dan jadi oke, kita tahu problemnya seperti ini, dan FA nya ke atas misalkan. Tentu aja ada gaya yang sumbu X-nya ya, F ya AX ya. Oleh karena itu, karena yang nyumbang
gaya ke atas, itu FA, perlu ada gaya yang balas ke bawah, dan itu dari section ini ya, dari member ini, maaf. Oleh karena member ini dan member atasnya bakal punya gaya, dan oleh karena member ini tegak lurus dengan A dan misalkan ini C, maka dia zero force member di sini. Nah, oleh karena geometrinya sama, hal yang sama terjadi di sini juga. Di sini bakal ada gaya, di sini bakal ada gaya, di sini bakal ada gaya, bisa tekan atau tarik ya. Oleh karena dia kolinear, nah yang ruas ini dia harus zero force member, makanya dia zero force member. Dan sekarang kita bisa ninjau di titik misalkan ini ya, oke. Ketiga, tinjauan yang merah ketiga, ini bakal ada gaya, misalkan C ke D ini, C D bakal ada gaya, mereka kan kolinear, maka yang ini dia harus zero force member, maka silang. Dan oleh karena yang bagian ini dan ini zero force member, kita bisa tinjau titik 5 ini, berarti C ke bawah dia zero force member juga. Oleh karena kan yang diagonal ini udah zero force member semua, jadi ini zero force member juga, karena ya sekaligus dia tegak lurus dengan AD, ya kan. Nah sekarang kita coba yang DE, CE, misalkan C kesini dia kolinear dengan ini dan dia bakal ada gaya. Nah di sini dia zero force member karena memang tegak lurus dengan ini kan. Dan selanjutnya kita bisa meninjau, nah tinjauan keempat, DE, misalkan D ke sini dan ini ke E, dia kan kolinear, tapi ada gaya, tapi ada trust yang sini yang tegak lurus, maka ini dia zero force member. Oleh karena ini zero force member dan ini juga zero force member, maka ini juga zero force member. Jika kalian tinjau dari sini, dia zero force member juga. Jadi zero force membernya 1. Mungkin aku perlu ganti notebook ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 trust, ada 7 member. Kalau kita ke problem 4, kalau misalkan belum jelas, kalian bisa tanya di OA. Nah, untuk uji coba tes mesinnya aircraft ini, yang propeller kanan itu thrust ke depan, yang kiri thrust ke belakang. Nah, jadi gaya F apa yang perlu kerjakan oleh tanah pada A dan B, mungkin ini wheelnya ya, agar tetap setimbang gitu, agar tetap setimbang dan C ini bisa diabaikan. Tentu kita perlu menggambar diagram benda bebasnya. Diagram benda bebasnya kurang lebih seperti ini. 500 pound gaya, sini 500 pound gaya juga, mungkin pound aja. Nah, cara menentukan arah A dan B nya bagaimana? Nah, dia kan kalau misalkan yang 500 pound nya dia akan bentuk momen begini kan. Nah, otomatis A dan B perlu membalas seperti ini. Maaf. Oh, kok di undo aja. Oke, mungkin perlu menggambar lagi. Nah,
Nah, oke. Karena yang gayanya yang dari propeller kan begini momennya, maaf. Nah, oleh karena itu jadi tanah perlu membalas momen seperti ini dong. Nah, biar sigma m nya sama dengan 0. Nah, karena dia posisi gaya-gayanya simetri terhadap titik 0 di sini, misalkan aku tarik sumbu simetri ini, dia kan saling simetri. Kita bisa nyimpulin FA-nya di sini bakal sama dengan FB-nya di sini, dan kita umpamakan F. Nah, ini kan buat force F must be exerted by the ground on each of the main brakes wheels at A and B. Nah, sekarang kita tinjau momen di titik O. Sigma MO sama dengan 0. Misalkan clockwise itu positif ya. Jadi A kali 4 feet tambah B kali 4 feet min 500 pound kali 7 feet min 500 pound kali 7 feet sama dengan 0. Nah, kita kelompokkan A dan B. 4A plus B sama dengan 7.000. Nah, A dan B ini dia sama-sama F kan, A nya F, B nya ya F, jadinya jadi 2F kan, jadi 8F sama dengan 7.000, sehingga F nya 875 pound. Tapi seperti itu. Sekarang problem 5. Nah, ada pipa P yang sedang di-bend atau dibengkokin sama mungkin suatu piston ya, satu hidrolik ya, ini namanya hidrolik sih, pompa hidrolik. Nah, F nya dia yang di-exert oleh hidroliknya ini dia 24 kN di titik C. Nah, sekarang gaya kontaknya di A dan B berapa besarnya? Nah, caranya bagaimana? Kita perlu tinjau diagram benda bebas dengan kesepakatan XY seperti yang sudah tertera di sini. Kalian terserah kok kesepakatan XY-nya bagaimana, yang penting konsisten. Oleh karena dia terbend 15 derajat, jadi B dengan garis horizontal ini 15 derajat. Nah, caranya mencari kemiringan di sini bagaimana? Nah, jadi ini kan horizontal, kita ambil garis tegak lurus, yaitu ke bawah. Dan sekarang yang di sini kita ambil garis tegak lurus sehingga bentuk ini harus saling tegak lurus, dan ya sudut yang dibentuk antara dua garis itu bentuk sama 15 derajat. Hal yang sama dilakukan di sini, jadi saling tegak lurus dan ini juga saling tegak lurus sehingga bentuk 15 derajat. NA. Nah, oleh karena NA dan NB itu dia simetris terhadap sumbu C, maka dia NA sama dengan NB. Jadi sumbu simetrinya di sini C, dia kan saling simetris. Ya tentu gayanya sama. Untuk simplifikasinya. Nah, kita perlu meninjau kesetimbangan gaya arah Y. Karena oleh karena simetrisnya ini aslinya kayak bisa kalian coba juga menggunakan sigma fx ya. Fx sama dengan 0, maka NA kali sin 15 derajat min NB sin 15 derajat sama dengan 0, maka NA sama dengan NB, sama aja. Nah, kita perlu kesetimbangan gaya ke arah Y. Sigma FY sama dengan 0. F nya yang ke atas kita positif min NA kali cos 15 derajat, karena yang sumbu Y saja maka ditarik nilai cosnya. Nah, NA cos ini min NB kali cos 15 derajat sama dengan 0. Lalu kita pindah ruas, F sama dengan NB cos 15 derajat ditambah NB cos 15 derajat karena NA sama dengan NB di sini. Nah, kita tumpukkan, lalu kita bisa cari ekspresi NB, yaitu NB sama dengan F per 2 kali cos 15 derajat, yaitu F nya tadi 24 kN per 2 kali cos 15 derajat sama dengan mendekati 12,42 kN. Itu NB nya. Oleh karena NA sama dengan NB, maka NA nya
juga sama dong, 12,42 kN. Nah, kita ke problem jackpot. Oke, kita oleh karena ini pembahasannya panjang, bisa sampai 20-30 menit sendiri. Jadi, oke, pastikan kalian sudah mencoba ini duluan. Mungkin untuk video lain bisa saya bahas. Jadi, terima kasih udah nyimak tutorial pada kali ini. Dan good luck all of you. Bye.